Mau masuk ke Bitcoin tapi nggak tahu saat ini waktu yang pas atau tidak? Di video kali ini gue akan ngebahas tentang pergerakan harga market Bitcoin dan prospek kedepannya seperti apa. Hopefully dengan video ini kalian bisa tahu analisa seperti apa dan bisa memutuskan akan masuk ke Bitcoin atau enggak. So, kita langsung masuk ke videonya. Halo, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan coba kasih kalian analisa tentang Bitcoin. Jadi secara teknikalnya, secara chart analisanya itu seperti apa kan gue bahas. Tapi sebelum kita langsung masuk ke analisa chartnya di TradingView, gue akan kasih kalian sedikit saran. Kalau misalkan kalian ingin memang masuk ke Bitcoin atau kalian ingin invest di Bitcoin, setidaknya kalian harus tahu Bitcoin itu apa dan kedepannya itu atau enggak behind logicnya Bitcoin itu seperti apa. Sebenarnya untuk behind logic seperti apa, sistemnya seperti apa, udah ada di white papernya. Nih, gue akan kasih lihat sedikit screenshotnya. Kalian bisa cari Bitcoin white paper, kalian tinggal klik dan kalian bisa baca tuh projectnya seperti apa dan behind logic seperti apa. Dan gak banyak kok papernya sebenarnya gitu. Nah, setelah kalian baca, kalian mengerti dan baru kalian tahu nih Bitcoin seperti apa. Kalian baru bisa analisa nih Bitcoin itu fundamental seperti apa dan technical analysis seperti apa. Itu. Cuman itu nanti kalian baca sendiri aja. Gue gak akan bahas terlalu panjang dan gue mungkin akan lebih ngebahas secara technical analisanya atau secara price action analisisnya seperti apa gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke analisa chartnya. Yuk. Oke guys, jadi di sini kita udah di TradingView ya. Seperti biasa, ini tempat buat gue analisa baik ampun marketnya. Cuman hari ini gue akan fokus ke marketnya Bitcoin dengan nama BTC USDT. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang mau analisa Bitcoin secara teknikal, kalian boleh download TradingView, ada di handphone juga dan bisa di PC juga. Gitu dengan kode BTC USDT. Nah, mungkin gue akan bahas secara timeline besar dulu ya. Kalau misalnya kita lihat nih, apakah saat yang tepat atau nggak masuk ke Bitcoin, gue akan bahas secara weekly-nya dulu. Jadi kalian bisa lihat secara overview pergerakannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian mungkin yang udah belajar tentang technical analysis itu menarik banget nih untuk chart Bitcoin sendiri. Kenapa? Karena di sini seperti yang udah gue tandain di sini adalah pola inverted head and shoulder. Kalian tahu inverted head and shoulder ini adalah suatu pola kebalikan atau berbalik arah dari sideways itu menuju uptrend gitu. Dan cara untuk melihat kenaikannya akan sampai berapa atau take profitnya nih akan naik sampai berapa itu dengan menarik garis resistance-nya atau dari lehernya bisa kita bilang ya resistance-nya ke bagian ujung head-nya itu kita tarik, udah gitu kita taruh di atas resistance-nya atau yang sekarang menjadi support gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini kemarin ini dia udah break dari resistance-nya nih. Kalau misalnya kalian lihat, gue akan coba turunin ke 4 hour ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini kemarin ini dia sudah break dari resistance-nya yang kemarin menjadi resistance kuat ya di area 72.000, akhirnya dia break dan akhirnya dia naik terus ke 108.000, kemudian dia turun. Karena emang ya namanya market itu setelah mengalami kenaikan yang besar-besaran, gila-gilaan dan bahkan saya menyentuh ATH-nya, itu pasti akan mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya adalah setelah dia kemarin sudah break dari resistance kuatnya di 72.000 ini, area 72.000, kemudian dia turun di poin 72.000 lagi nih menyentuh supportnya. Kemudian dia rebound nih. Nah, apakah saat ini adalah saat yang tepat? Bagaimana cara melihatnya adalah kita buat dulu nih arah trennya. Sorry, jadi gue akan hapus duluan analisa gue sebelumnya. Kita harus melihat dulu nih, sekarang arah trennya itu udah berbalik lagi belum? Dari yang downtrend singkat ini ke uptrendnya. Nah, gimana sih sebenarnya cara, jadi di sini gue akan ngajarin kalian sedikit-sedikit ya, karena udah di video gue sebelumnya, untuk analisa teknikal itu sebenarnya seperti apa. Nah, di sini kalian lihat nih, sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara trennya itu dia udah breakout nih, breakout dari trend downtrendnya gitu dan udah menembus dari si resistance-nya nih. Kalau misalnya kalian lihat di sini kan sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di sini ada resistance kecil ya, resistance kecil yang kemarin ditembus nih di bulan Februari ditembus, udah gitu dia sideways menyentuh support kuatnya, udah gitu dia breakout nih, udah kemudian dia breakout lagi di resistance-nya yang kemarin. Gitu. Nah, kalau misalkan menurut gua pribadi ini tuh menarik banget nih. Kenapa? Karena dia nggak bisa menembus dari support kuatnya di 72.000, which is dia nggak mungkin turun berarti dari trennya
yaitu uptrend ya. Kemudian dia berhasil untuk breakout dari downtrendnya, dimana kalau misalkan kita lihat secara daily time frame-nya itu berarti dia masih mengalami arah uptrend secara time frame besarnya gitu. Gimana caranya gue bisa melihat secara time frame besarnya dia masih uptrend adalah dengan kita melihat arah trennya gitu. Nah kalau misalnya kita lihat nih sekarang nih, sebenarnya dia itu kemarin di titik 72.000 itu dia menyentuh support dari uptrendnya gitu. Jadi wajar banget dia naik, udah gitu dia bakal naik. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya sejauh apa sih dia akan naik saat ini, kita tinggal copy arah trendline ya yang menjadi support itu kita taruh di atas nih, akan menjadi supportnya. Jadi ya emang menurut gua dia akan mengalami kenaikan lagi, itu bisa sampai 120 ribuan sih, bisa sampai 120 ribuan. Cuman saat ini kalau misalkan kalian emang tanya ke gua apakah saat ini saat yang tepat, menurut gua secara analisa teknikal adalah saat yang tepat gitu. Pertama, dia dari downtrend sebentarnya itu dia udah breakout. Kemudian kita lihat dari sisi time frame besarnya pun dia mengalami trennya itu yang naik gitu. Jadi menurut gua Bitcoin ini masih cantik banget secara chartnya gitu. Dan kalau misalkan kita pakai analisa satu lagi ya, kita pakai Fibonacci, kalian lihat deh, sebenarnya kenaikannya itu masih bisa disampai 127.000 nih. Dan perkiraan gua sepertinya tahun ini dia bisa tembus. Kenapa? Karena emang secara trennya itu dia udah lagi naik nih. Jadi menurut gua secara yang analisa teknikal ini Bitcoin itu benar-benar masih menarik banget gitu. Dan saat ini menurut gua saat yang tepat. Kenapa? Karena secara trennya, secara analisanya pun menurut gua cantik banget. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, ini supportnya ini tuh Bitcoin benar-benar respect banget. Jadi dia nggak sama sekali menembus ke bawah dari support arah trennya gitu. Cantik banget, menurut gue ini cantik banget. Dan kalau misalnya kalian mau cicil, kalian boleh cicil dari sekarang karena menurut gue ini akan terus mengalami kenaikan seiring dengan negara-negara yang juga mulai mengadopsi Bitcoin ya, dari US sebagai perwakilan yang pertama gitu, yang menyimpan Bitcoin sebagai cadangan negaranya. So, sekian dulu analisa teknikal, semoga bermanfaat. Oh yes, jadi sekian untuk analisa teknikal gua. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian tanya ke gua saat ini adalah saat yang tepat atau enggak, menurut gua yang melakukan analisa secara teknikal adalah saat yang tepat. Jadi kalian udah nonton juga video analisa gua, kenapa gua bilang ini merupakan waktu yang pas dan melihat dari prospeknya Bitcoin sendiri dengan berbagai macam upaya global ya dari seluruh dunia itu mulai berlomba-lomba nih untuk mengadopsi Bitcoin sebagai sistem pembayaran mereka gitu. Jadi menurut gue menarik banget, dengan chartnya pun menarik banget. Jadi dia respect banget, Bitcoin itu respect dengan arah trennya yaitu uptrend untuk saat ini. Jadi buat kalian yang masuk, menurut opini gue pribadi, kalian boleh coba cicil, tapi ya harus kalian kontrol juga ya. Jadi maksud gue gini, ketika kalian emang udah yakin dengan analisa kalian yakin dengan projectnya, kalian tetap harus mempunyai yang namanya itu risk management. Risk management adalah kita tuh nggak pernah bisa tahu pergerakan market itu seperti apa. Seyakin-yakinnya kita bisa tiba-tiba besok itu market crash gara-gara perang, gara-gara suatu hal yang emang kita nggak bisa tebak. Jadi kalian harus punya risk managementnya, di mana uang yang kalian investasikan itu adalah uang dingin. Uang dingin adalah uang yang nggak kalian pakai untuk kehidupan sehari-hari atau untuk kebutuhan keluarga. So, kalau misalkan gua, itu kalian boleh untuk mulai cicil investasi di Bitcoin, tapi ya tetap kalian harus pertimbangkan dengan pengeluaran kalian. Jadi jangan invest semua dulu ke Bitcoin, apalagi uang panas kalian. Mungkin itu aja guys untuk video kali ini. Saran dari gua, mulai belajar tentang Bitcoin sendiri seperti apa, dan ingat kalian harus tahu white paper Bitcoin seperti apa, jadi kalian tahu projectnya Bitcoin itu seperti apa. Semoga bermanfaat video kali ini, and see you in the next video.